Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak hebat. Ya, hari ini kita kembali belajar pelajaran ke-5, yaitu membuat rancangan produk teknologi. Adapun tujuan pada bab ini adalah yang pertama, melatih proses berpikir komputasi yang dilakukan dengan cara membuat rancangan produk berdasarkan masalah sehari-hari. Yang kedua, melatih jiwa kewirausahaan dilakukan dengan cara mempresentasikan hasil rancangan produk. Nah, Ananda, perhatikan gambar berikut. Apakah kamu pernah bermain puzzle? Anak-anak pada gambar tersebut sedang bermain menyusun potongan jigsaw puzzle. Nah, jika potongan-potongan puzzle disusun dengan benar, nantinya akan terbentuk suatu gambar yang utuh. Ya. Penemu permainan jigsaw puzzle adalah seorang ahli pembuat peta bernama John Pillsbury. Penemuan jigsaw puzzle oleh John Pillsbury berawal dari keinginan beliau untuk mempermudah siswa belajar geografi. Nah, dari keinginan untuk menyelesaikan masalah tersebut, ia berhasil memperoleh keuntungan. Banyak penemuan lahir dari adanya masalah di sekitar para penemu yang kemudian ingin mereka carikan solusinya. Nah, di era digital ini, kita mengenal transportasi daring dan belanja daring. Ya, transportasi daring membantu pengguna dapat transportasi dengan lebih mudah. Selain itu, transportasi daring membantu penyedia jasa transportasi untuk mencari penumpang. Nah, yang kedua, belanja daring atau online shopping. Online shopping membantu pembeli mencari barang atau jasa dengan lebih mudah. Pembeli dapat mencari barang yang lebih murah dari banyak penjual. Sedangkan dari sisi penjual juga mendapatkan keuntungan karena barang dan jasa yang ditawarkan dapat dilihat oleh lebih banyak calon pembeli. Layanan belanja daring dapat diakses melalui laptop, tablet, atau telepon pintar asalkan terhubung dengan internet. Nah, sekarang coba perhatikan berbagai masalah yang mungkin ada di sekitarmu. Apakah kamu mempunyai ide untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut? Apa produk yang dapat kamu ciptakan untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut? Coba perhatikan gambar-gambar berikut, ya. Keadaan pada gambar merupakan beberapa contoh masalah yang mungkin pernah kamu lihat dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana perasaanmu ketika melihat keadaan tersebut? Apakah kamu merasa terganggu dengan keadaan seperti gambar? Apa hal yang ingin kamu lakukan untuk mengubah keadaan tersebut? Coba perhatikan gambar yang pertama. Ya, pada gambar tersebut tampak seorang membuang sampah sembarangan. Perilaku membuang sampah sembarangan sangat merugikan. Selain membuat lingkungan terlihat kotor dan tidak rapi, membuang sampah sembarangan dapat menyebabkan pencemaran. Nah, pembuangan sampah sembarangan juga dapat menyebabkan banjir karena sampah yang memampat saluran air dan sungai. Sekarang, coba pikirkan rancangan produk yang dapat menyelesaikan masalah perilaku membuang sampah tersebut. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kamu bisa membuat rancangan produk untuk mengatasi pembuangan sampah sembarangan. Yang harus dilakukan yang pertama adalah mencari informasi mengenai penyebab orang membuang sampah. Bagaimana caranya? Kalian dapat bertanya kepada orang-orang yang ada di sekitar kalian, ya. Tanyakan apakah mereka pernah membuang sampah sembarangan. Jika tidak pernah, tanyakan pendapat mereka tentang mengapa orang sering membuang sampah sembarangan. Ya, kemudian catat jawaban mereka. Nah, adapun alasan membuang sampah sembarangan misalnya adalah tidak ada tempat sampah, malas mencari tempat sampah, dan tidak peduli akan lingkungan. Ya, selanjutnya cari tahu apakah ada orang di sekitar kalian yang terkena dampak dari sampah yang dibuang sembarangan. Catatlah dampak yang dialami, misalnya sebagai berikut. Lingkungan menjadi berbau tidak sedap, lingkungan tambah kotor,
terpleset kulit pisang dan kebanjiran. Ya. Dan setelah itu, diskusikan bersama teman kalian tentang berbagai solusi untuk menyelesaikan masalah pembuangan sampah. Ya, tuliskan solusinya yang memanfaatkan teknologi. Perhatikan contoh berikut. Membuat tempat sampah yang unik dan menarik. Menyediakan tempat sampah yang otomatis mendaur ulang. Membuat sensor sampah dan membuat robot sampah. Ya. Kemudian, pilihlah salah satu produk yang ingin dibuat, misalnya produk pengambil sampah, ya. Lalu buatlah rancangan seperti contoh berikut. Robot dilengkapi sensor yang dapat mendeteksi sampah. Robot berbentuk seperti tempat sampah. Robot dapat bergerak sendiri. Robot dilengkapi dengan tangan untuk memungut sampah. Nah, ini adalah rancangan yang kita buat untuk robot pengambil sampah, ya. Dengan menemukan idemu dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari, kamu telah membuat perubahan di dunia. Kamu dapat terus membuat perubahan dengan mengikuti pendekatan Design for Change atau rencana untuk perubahan yang digagas oleh Kiran Birsetti, seorang tokoh pendidikan asal India. Ya, ada 4 langkah dalam Design for Change yang digagas oleh Kiran Birsetti. Yang pertama, feel atau merasakan. Amati sekelilingmu, bicaralah pada banyak orang. Temukan hal yang ingin kamu perbaiki di lingkunganmu, dan pilihlah satu topik untuk kamu kerjakan. Yang kedua, imagine atau membayangkan. Kumpulkan ide, buatlah rencana, dan ambil keputusan untuk melaksanakan. Yang ketiga, do atau melaksanakan. Ambil tindakan, jalankan rencanamu, dan kerjasama dengan orang lain. Yang keempat, share atau membagikan. Ceritakan pengalamanmu, selalu amati hasil kerjamu, lanjutkan upayamu sehingga perubahan terus terjadi. Pengaruhi semua orang untuk membuat dunia menjadi lebih baik. Nah, ini adalah 4 langkah dalam Design for Change yang digagas oleh Kiran Birsetti. Oke, baiklah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jangan lupa tinggalkan jejak positif dengan like, subscribe, komen, dan share video ini ya.